Halo, apa kabar semua? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, kita akan masuk pada materi yang baru, masih dalam perpajakan, dan materi kita saat ini adalah pajak, bumi, dan bangunan. Kita masuk pada pengertian pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Nah, objek pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang PBB pasal 1, di sini kita lihat pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Jadi atas bumi dan bangunan. Bumi dalam hal ini yaitu tanah. Nah, bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang dibawanya. Kalau bangunan, konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, yang termasuk dalam bangunan, jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, gardu listrik, dan fasilitas lain yang memberi manfaat. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang bukan objek pajak. Kalau yang tadi objek pajak, kalau ini yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak adalah pertama, digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu kecuali kuburan yang bersatu dengan rumah. Ketiga, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, tanah negara yang belum ada haknya. Kemudian digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat asal timbal balik. Kemudian digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan. Ini merupakan bagian-bagian yang bukan merupakan objek pajak. Nah, di sini juga kita akan mengenal subjek pajak. Kalau tadi objek pajak dan bukan objek pajak, sekarang subjek pajak. Subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 4. Nah, subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, kemudian memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Bumi dalam hal ini adalah tanah. Tarif dan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Perhatikan di sini, tarif PBB adalah 0,5%. Ini merupakan tarif yang masih sampai saat ini kita lakukan. Masih sampai saat ini ada untuk dilakukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, tarif PBB adalah 0,5%. Di antaranya, total NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan, misalnya A, kemudian nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP TKP maksimal 12 juta. Nah, maksimal 12 juta itu ditentukan oleh setiap provinsi atau kabupaten kota. Boleh di bawah 12 juta. Kemudian NJOP TKP itu dikurangi. NJOP dikurangi NJOP TKP, maka akan menghasilkan NJOP kena pajak atau nilai jual objek pajak kena
pajak. Nah, nilai jual objek pajak kena pajak ini, maka kita akan menghitung NJKP, nilai jual kena pajak. Jadi sekali lagi, ada banyak istilah-istilah di dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Pertama, NJOP adalah nilai jual objek pajak. NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP KP adalah nilai objek pajak kena pajak pada saat total NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Nah, hasil dari pengurangan tersebut yang kita lihat di nominal CCC, kemudian kita akan presentasikan 20% atau 40%. Nah, 20% pada saat NJOP KP-nya di bawah 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar, maka memakai 40%. Sekali lagi, kalau nilai jual objek pajak kena pajak dalam penjumlahan perhitungannya di bawah 1 miliar, maka memakai 20%. Kalau di atas 1 miliar, maka memakai 40%. Kemudian hasil dari presentasi itu kita akan kali dengan 0,5% dan dikali dengan NJKP, hasil perhitungan persentase dari 20% atau 40%. Maka kita akan mendapat pajak terhutang bumi dan bangunan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk NJOP atau nilai jual objek pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. NJOP ditetapkan dengan KMK tiap 3 tahun, kecuali daerah tertentu setiap tahun. Nah, perhatikan di sini saat dan tempat terutang pajak bumi dan bangunan. Yaitu pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun. Jadi pajak bumi dan bangunan itu terhitung dalam jangka waktu 1 tahun. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Jadi awal tahun. Pendaftaran pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Kemudian SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Wajib pajak adalah orang. Objek pajak yaitu seperti yang kita lihat tadi, yaitu bumi dan bangunan. SPOP dapat diperoleh di pertama, kantor pelayanan PBB terdekat, dinas pendapatan daerah, kantor camat atau kantor lurah, dan ada juga tempat lain yang ditunjuk. Berdasarkan SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak, Dirjen Pajak menetapkan besar PBB terutang dengan menerbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang. Itu biasanya kita lihat di setiap boleh teman-teman lihat, ditanyakan kepada orang tua contoh SPPT itu seperti apa, atau boleh teman-teman juga cari di Google contoh SPPT. Sekarang SPOP juga. SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Nah, wajib pajak harus mengembalikan SPOP ke tempat pengambilan atau ke kantor pelayanan PBB dalam waktu 30 hari sejak SPOP diterima oleh wajib pajak. Jadi jangan sampai lewat 30 hari. Terlambat mengembalikan SPOP akan dikenakan denda sebesar 25% dari pajak terutang. Itu lumayan besar. SPOP hanya diberikan dalam hal objek pajak belum terdaftar atau data belum lengkap. Objek pajak sudah terdaftar tapi data belum lengkap. NJOP berubah karena pertumbuhan ekonomi, kemudian objek pajak dimutasikan atau ada laporan dari instansi terkait. Sekarang, nilai jual objek pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Nah,
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bila jual beli yang terjadi secara wajar. Itu yang kita pelajari tadi. Sekarang kita lanjut saja. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP. Nilai maksimal untuk NJOP TKP adalah 12 juta rupiah. Sekali lagi, nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan maksimal 12 juta. Ada juga boleh di bawah 12 juta, disesuaikan dengan aturan dari provinsi atau wilayah. Nah, ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh provinsi. NJOP TKP hanya satu objek pajak untuk satu wajib pajak. Nah, perhatikan di sini, nilai jual kena pajak. Kalau tadi NJOP TKP, sekarang NJKP. Nilai jual kena pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak. Kalau PBB perkebunan, maka dikenakan 40% dari NJKP. Kalau PBB perhutanan juga 40%, PBB pertambangan 40%. Nilai jual objek pajak, sekali lagi nilai jual objek pajak di atas 1 miliar maka dikenakan 40%. Dan nilai jual objek pajak sampai dengan 1 miliar atau di bawah 1 miliar dikenakan 20%. Seperti yang sudah saya jelaskan yang slide sebelumnya. Nah, pendekatan penilaian NJOP. Pendekatan dalam menentukan nilai jual objek pajak. Pertama, pendekatan data pasar. Kedua, pendekatan biaya atau nilai perolehan baru. Kemudian ketiga, pendekatan pendapatan atau nilai jual pengganti. Nah, metode penilaian NJOP. Penilaian massal dan penilaian individu. Sekali lagi, penilaian massal dan penilaian individu. Kita lihat kalau penilaian massal, nilai jual objek pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata atau NIR yang terdapat pada setiap zona nilai tanah. NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan dikurangi dengan biaya penyusutan fisik. Nah, karena pada dasarnya nilai sebuah tanah dan bangunan itu akan ada penyusutan, tetapi di sisi lain juga akan ada peningkatan dalam hal nilai. Kemudian perhitungan penilaian massal dilakukan berbasis komputer. Kalau penilaian individu, yaitu metode penilaian suatu objek pajak untuk masing-masing objek pajak yang bersifat unik atau khusus. Kemudian diterapkan untuk objek khusus yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti jalan tol, pelabuhan laut, sungai, udara, lapangan golf, industri semen atau pupuk, PLTA, PLTU, PLTG, pertambangan, tempat rekreasi, rumah mewah, pompa bensin, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Itu merupakan metode penilaian NJOP. Sekarang perhatikan contoh soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Di sini pajak bumi dan bangunan kita akan melihat soal di sini yang di kotak warna putih. Pak Yohanes memiliki tanah di kota Banjarmasin seluas 500 meter bujur sangkar dan di atasnya didirikan bangunan seluas 275 meter bujur sangkar. NJOP tanah sebesar 1 juta per meter bujur sangkar dan NJOP bangunan sebesar 1.600.000 per meter bujur sangkar. Nah, apabila NJOP TKP-nya ditetapkan sebesar 12 juta, tentukan PBB terutang Pak Yohanes. Nah, perhatikan di sini, kita pertama akan menghitung NJOP tanah dan bangunan. 500 meter bujur sangkar dikali dengan nilai NJOP per meter bujur sangkar, yaitu 1 juta rupiah. Hasilnya 500 juta rupiah. Kemudian NJOP bangunan 275 meter bujur sangkar dikali dengan 1.600.000 rupiah. Hasilnya 440. 500 juta ditambah dengan 440 adalah nilai jual objek pajak. Jadi 500 juta ditambah dengan
440 akan menghasilkan total NJOP. NJOP apa? Nilai jual objek pajak, yaitu sebesar Rp940.000. 940 juta rupiah. Kemudian dari NJOP kita dalam soal di sini nilai NJOP TKP adalah 12 juta rupiah. Jadi nilai NJOP ini dikurangi dengan nilai NJOP TKP. Hasilnya adalah 928 juta rupiah. 928 juta rupiah adalah nilai jual objek pajak kena pajak. Sekarang kita akan menghitung PBB terutang. Tarif perhitungan PBB adalah 0,5%. Ini adalah nilai yang mutlak sampai saat ini kita masih pakai. Jadi 0,5% kali 20%. 20% dapat dari mana? 20% dapat dari tarif NJOP kena pajak. Karena di bawah 1 miliar, maka memakai 20%. Sekali lagi, NJOP kena pajak 928 juta, itu berarti di bawah 1 miliar memakai 20%. Kalau seandainya NJOP kena pajaknya di atas 1 miliar, maka ini bukan 20%, maka akan diganti 40%. Jadi 0,5% kali 20% kali NJOP kena pajak, yaitu 928 juta. Hasilnya adalah Rp928.000. Jadi pajak terutang Pak Yohanes adalah 928 juta rupiah. Demikian materi untuk pajak bumi dan bangunan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kritik, saran bisa dimasukkan dalam kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.